Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang negara dan warga negara yang disusun oleh kelompok 7 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, Muhammad Khairul Muna dengan NIM 2121194. Yang kedua, Widya Asti Yulianti 2121216, dan saya sendiri Rena Anzahra Darais 2121217. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negara memiliki dua pengertian. Yang pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kemudian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kemudian ada dari beberapa para ahli, diantaranya yaitu menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Kemudian menurut Aristoteles, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Kemudian menurut Grotius, negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Negara juga memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, untuk mengatur dan menertibkan adanya penyebab kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Kemudian yang kedua, menghubungkan dan mengatur kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama itu rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berdiam atau berada di dalam wilayah suatu negara, yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut untuk menjalankan peraturan pemerintahan. Yang kedua itu ada wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah juga disebut sebagai landasan material atau landasan fisik negara. Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa yang berhak mengatur dan berwenang atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kekuasaan itu disebut sebagai kedaulatan. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya sebuah negara. Kemudian bentuk negara itu ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat, yang kekuasaannya membentuk pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Contohnya, negara memiliki bentuk kesatuan itu seperti negara Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Kemudian negara serikat. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat yaitu negara Amerika Serikat, India, dan Jerman. Sifat-sifat negara, yaitu ada sifat memaksa. Kenapa ada sifat memaksa? Karena negara memiliki kewenangan dengan menggunakan kekuasaannya untuk mewajibkan seluruh masyarakatnya patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan agar tercapainya ketertiban. Kemudian sifat monopoli.
Negara memiliki hak kuasa atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menetapkan tujuan bersama yang akan dicapai oleh negara tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang warga negara. Pengertian warga negara. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat yang terkait dengan sistem hukum negara di wilayah tertentu untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara, yaitu warganya. Warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang tinggal serta bertumbuh di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terdapat di dalam negara tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah kebebasan atau kuasa yang dimiliki tiap manusia untuk menerima dan memperlakukan sesuatu yang semestinya yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak juga bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Contohnya, seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk tempat tinggal, memiliki hak untuk beragama, dan memiliki pendidikan yang layak. Terdapat beberapa hak warga negara, di antaranya yaitu hak atas pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak, hak membela negara, kemudian hak berpendapat, hak mendapat kemerdekaan memeluk agama, kemudian hak mendapat pendidikan, hak memajukan kebudayaan nasional, hak mendapat kesejahteraan sosial, dan hak jaminan keadilan sosial. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dan diambil seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab, baik itu secara hukum maupun secara moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Contohnya, seseorang yang memegang kejabatan politik umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada orang yang biasa. Dan misalnya, ada orang dewasa pada umumnya akan memiliki banyak kewajiban daripada seorang anak. Kemudian beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban untuk menaati peraturan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban untuk membela negara. Yang ketiga, kewajiban dalam upaya mempertahankan negara. Kemudian pembahasan yang keempat, yaitu hubungan negara dan warga negara. Negara dan warga negara ini mempunyai hubungan yang identik, yaitu dengan adanya hak dan kewajiban antara negara dengan warga negaranya maupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungannya terhadap warga negaranya dan mempunyai hak untuk dipatuhi, dihormati, dan ditaati. Sedangkan warga negara wajib untuk membela negaranya dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Ada beberapa teori dalam hubungan warga negara dengan negara, yaitu yang pertama teori Marxis. Negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Kemudian teori pluralis dengan merupakan alat bagi masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Kemudian teori organis. Negara bukan alat dari masyarakatnya, tetapi alat dari dirinya sendiri. Kemudian teori elite kekuasaan sebagai bentuk kritis terhadap teori pluralis yang masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralitas.
Terdapat juga beberapa asas hubungan warga negara dengan negaranya, yaitu ada asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas kekeluargaan, dan asas pembagian kekuasaan. Hubungan warga negara dengan negara juga memiliki sifat. Yang pertama yaitu bersifat hukum. Hubungannya yang bersifat hukum ini itu karena sederajat dan timbal balik, sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila. Kemudian bersifat politik, karena hubungan politik antara warga negara dengan pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat. Kemudian ada wujud hubungan warga negara dengan negara. Ada peran pasif, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seseorang warga negara yang taat dan patuh pada negaranya. Kemudian peran aktif, aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemudian peran positif, yaitu aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Kemudian peran negatif, aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Kemudian bisa disimpulkan bahwasanya negara adalah suatu organisasi dari semua kelompok atau individu yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya sistem pemerintahan yang memiliki aturan yang berlaku untuk mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat yang terkait dengan sistem hukum negara di wilayah tertentu untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Negara dan warga negara ini saling berkaitan karena identik dengan adanya hak dan kewajiban antara negara dengan warga negaranya maupun sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, karena bahwasanya manusia tidak luput dari kesalahan dan saya pun masih dalam taraf belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.